Jalanan Jakarta terasa sangat ramai sore yang lembab di bulan April itu. Hujan gerimis yang membandel mengubah panas menjadi uap lembab yang menempel di kulit, membuat orang-orang mempercepat langkah mencari tempat berteduh. Di antara mobil-mobil yang terjebak dalam kemacetan kacau di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, sesosok muda bergerak lincah, membawa sekeranjang bunga di dadanya. Indah Sari, 23 tahun, rambut coklat gelap diikat ekor kuda sederhana, dan mata yang menunjukkan campuran ketegasan dan kelelahan. Dia membetulkan selendang warna-warni yang melindungi bunga-bunga dari hujan, sambil menawarkan dagangannya dengan suara lembut namun mantap. Bunga segar mawar cantik, Bapak tidak ingin membawanya untuk istri Anda? Indah adalah sosok yang dikenal di kawasan pusat kota itu. Sejak usia 17 tahun, ketika dia meninggalkan panti asuhan tempat dia dibesarkan, dia bertahan hidup dengan menjual bunga di sudut-sudut paling ramai di kota. Itu bukan kehidupan yang mudah, tapi itulah hidup yang dia kenal. Dia belajar sejak dini untuk menghadapi tatapan jijik, komentar jahat, dan ketidakpedulian sebagian besar orang yang lewat terburu-buru, sama sekali mengabaikan kehadirannya. Namun Indah tidak menyerah. Setiap mawar yang terjual berarti makanan di meja. Sewa kamar kecilnya di rumah kos Ibu Rina terbayar. Dan mungkin jika beruntung, beberapa ribu rupiah tersimpan untuk keadaan darurat. Anda sedang mendengarkan kisah yang mengharukan. Silakan subscribe ke channel ini dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menonton kami. Ini sangat membantu pekerjaan kami. Hujan tiba-tiba bertambah deras, mengubah gerimis menjadi badai. Indah berlari mencari tempat berteduh dan matanya tertuju pada kanopi elegan sebuah toko perhiasan mewah. Fasadnya megah, dengan jendela berkilauan yang memamerkan kalung berlian dan jam tangan yang harganya lebih mahal dari yang akan dia peroleh seumur hidupnya. Dia ragu sejenak, mengamati penjaga keamanan yang berdiri tak bergerak di pintu masuk, tetapi badai tidak memberinya pilihan. Dengan hati-hati agar bunganya tidak terlalu basah, Indah memposisikan dirinya di bawah kanopi, bersandar dengan hati-hati di dinding samping. Dari tempatnya, dia bisa melihat gerakan mewah toko melalui pintu kaca besar. Wanita elegan dengan tas bermerek, pria berjas memeriksa cincin mahal, pramuniaga berpakaian rapi menawarkan sampannya. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari dunianya, dipisahkan hanya oleh beberapa meter trotoar basah. Dia tidak menyadari ketika kedua penjaga keamanan mendekat. "Nona, Anda tidak boleh berdiri di depan sini," kata salah satunya, seorang pria tinggi berotot dengan ekspresi keras. Indah mendongak terkejut. "Maaf, saya hanya menunggu hujan reda. Saya tidak akan mengganggu siapapun." Penjaga keamanan kedua, lebih pendek tetapi sama mengintimidasi, melipat tangannya. Itu yang semua orang katakan. Setelah itu mereka meminta uang kepada pelanggan atau membuat kekacauan. "Sebaiknya Anda pergi. Saya tidak meminta apa-apa dari siapapun." Dia memprotes, merasakan ketidakadilan membakar dadanya. "Saya hanya menjual bunga. Dengar, kami tidak ingin masalah, tetapi Anda tidak boleh tinggal di sini. Aturan toko." Indah hendak menjawab ketika penjaga keamanan pertama menunjuk ke keranjangnya. "Coba saya lihat apa yang ada di dalamnya." "Hanya bunga," katanya, tetapi suaranya terdengar bergetar. Jantungnya mulai berdebar kencang ketika dia menyadari bahwa keduanya tidak bermaksud hanya mengusirnya. "Mari kita masuk dan bicara dengan manajer," putus penjaga keamanan tinggi itu, memegang lengannya dengan kuat. Sebelum dia sempat memprotes, Indah mendapati dirinya digiring masuk ke dalam toko perhiasan. Kontrasnya langsung dan luar biasa. Dari panas lembab jalan, dia memasuki lingkungan ber-AC, dengan cahaya lembut dan musik klasik diputar pelan. Lantainya terbuat dari marmer yang dipoles, sangat berkilauan sehingga memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal. Pelanggan yang berpakaian rapi berhenti, melihat perhiasan dan berbalik menatapnya. Indah merasakan beban semua tatapan menghakimi itu. Pakaiannya yang sederhana, keranjang bunga, sepatu ketsnya yang usang, semuanya menandainya sebagai penyusup di kuil kemewahan itu. "Tolong, ini hanya salah paham," dia mencoba menjelaskan. Tetapi para penjaga keamanan membimbingnya dengan tegas menuju bagian belakang toko. Mereka melewati jendela yang penuh dengan berlian, melewati pramuniaga yang berbisik di antara mereka sendiri, sampai mereka mencapai pintu kayu gelap dengan plakat emas bertuliskan manajemen. Salah satu penjaga mengetuk dan
Tanpa menunggu jawaban membuka pintu. "Bapak Bayu, kami menemukan gadis ini berkeliaran di sekitar toko. Kami pikir sebaiknya Bapak menilai situasinya." Bayu Wijaya sedang duduk di belakang meja mahoni, meninjau dokumen. Dia berusia sekitar 50 tahun, rambut abu-abu disisir sempurna, setelan jas dibuat khusus, dan ekspresi seseorang yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan cepat. Ketika dia mengangkat matanya, reaksi pertamanya adalah kesal. "Apa yang terjadi di sini? Saya punya hal penting untuk diselesaikan." Gadis ini berdiri di depan toko, jelas penjaga keamanan. "Kami curiga dia mungkin merencanakan sesuatu." Indah merasakan darah naik ke wajahnya. "Saya tidak merencanakan apa-apa. Saya hanya berlindung dari hujan. Saya menjual bunga. Saya bukan kriminal." Bayu hendak mengabaikan situasi itu dengan gerakan tidak sabar ketika matanya tertuju pada tangan kanan Indah. Dia masih memegang keranjang bunga dengan erat dan di jari manisnya berkilauan cincin emas kecil. Itu adalah perhiasan sederhana, halus, tetapi Bayu langsung mengenalinya. Dia merasa seolah-olah tanah telah hilang di bawah kakinya. Udara terasa hilang di paru-parunya. Pandangannya kabur sesaat. Cincin itu, dia tahu cincin itu. Tidak mungkin tidak tahu. Dialah yang membelinya lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai hadiah untuk putri kecilnya. "Biarkan saya melihatnya," kata Bayu, suaranya serak dan aneh. Dia menunjuk ke tangan Indah. "Melihat apa?" Dia bertanya bingung, tetapi mengikuti tatapannya ke cincinnya. "Ini milik saya. Saya tahu saya hanya ingin melihatnya." Bayu bersikeras berdiri dari kursinya. Tangannya sedikit gemetar saat dia mengulurkannya. Indah ragu-ragu, tetapi sesuatu dalam ekspresi pria itu membuatnya menurut. Dengan jari-jari yang tidak yakin, dia melepas cincin itu dan meletakkannya di telapak tangan Bayu yang terbuka. Dia memegang perhiasan itu, seolah-olah itu adalah hal paling berharga di dunia. Dia membalikkannya di antara jari-jarinya, mencari sesuatu. Ketika dia menemukan ukiran kecil di bagian dalam, kakinya hampir lemas. "Untuk Kartika kecilku. Dengan cinta, Ayah." Itu persis apa yang terukir di sana. Huruf-huruf kecil yang dia sendiri pilih di toko emas bertahun-tahun yang lalu. "Di mana Anda mendapatkannya?" Bayu bertanya. Suaranya hampir tidak lebih dari bisikan. Indah menatapnya, benar-benar bingung. "Selalu saya miliki. Itu milik saya sejak saya ingat. Itu satu-satunya hal yang ada pada saya ketika saya ditinggalkan di panti asuhan." "Panti asuhan," ulang Bayu, seolah-olah kata-kata itu tidak masuk akal. "Berapa usia Anda?" 23. "Dan kapan Anda ditinggalkan di panti asuhan?" Indah mengerutkan kening, mencoba memahami mengapa pria kaya dan berkuasa ini peduli dengan ceritanya. "Catatan mengatakan saya berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Saya tidak ingat apa-apa sebelum itu. Saya hanya tahu saya muncul di panti asuhan Bunga Harapan setelah ditemukan oleh sebuah keluarga yang memanggil polisi." Bayu duduk kembali di kursi dengan berat. Pikirannya bekerja keras menghubungkan tanggal, tempat, kemungkinan yang terasa mustahil. 23 tahun yang lalu, dia telah kehilangan semua yang dia cintai dalam malam yang mengerikan. Istrinya, Melati, dan putrinya yang berusia 5 tahun, Kartika, telah menghilang setelah kecelakaan mobil. Kendaraan itu ditemukan terbalik di jalan sekunder di pinggiran Jakarta. Melati ada di sana, tetapi Kartika telah hilang. Polisi mencari selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mereka tidak pernah menemukan tubuhnya. Mereka tidak pernah menemukan petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Bayu tidak pernah mengatasi kehilangan itu. Dia membangun kerajaan bisnis sebagai cara untuk melarikan diri dari rasa sakit, tetapi dia selalu membawa harapan rahasia bahwa putrinya mungkin masih hidup di suatu tempat. "Kalian boleh pergi," katanya tiba-tiba kepada para penjaga keamanan, suaranya aneh. "Biarkan dia pergi." "Tapi Bapak Bayu," mulai salah satu dari mereka. "Saya bilang biarkan dia pergi," ulang Bayu dengan tegas. "Sekarang." Para penjaga keamanan bertukar pandang bingung tetapi mematuhi meninggalkan ruangan. Indah masih berdiri di sana, tidak mengerti apa-apa. "Bolehkah saya mendapatkan cincin saya kembali?" Dia bertanya dengan malu-malu. Bayu melihat perhiasan di tangannya dan kemudian ke wajah Indah. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar mempelajari fitur wajahnya. Mata coklat muda, bentuk wajahnya, lekukan hidungnya. Ada sesuatu yang akrab di sana. Sesuatu yang tidak bisa dia definisikan, tetapi yang bergema jauh di dalam hatinya. Tentu,
Katanya akhirnya mengembalikan cincin itu dengan hati-hati berlebihan. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Anda bebas untuk pergi. Indah mengambil cincin itu dengan cepat dan memasangnya kembali di jarinya. Dia berbalik untuk pergi. Cemas untuk melarikan diri dari tempat yang aneh itu dan situasi yang bahkan lebih aneh. Tetapi ketika dia mencapai pintu, suara Bayu menghentikannya. Siapa nama Anda? Indah, Indah Sari. Bayu mengangguk perlahan. Indah, nama yang cantik. Terima kasih, dia bergumam, lalu bergegas keluar melintasi toko di bawah tatapan ingin tahu pelanggan dan karyawan, sampai akhirnya mencapai jalan. Hujan telah mereda menjadi gerimis tipis. Indah berjalan cepat, memeluk keranjang bunganya, jantungnya masih berdetak kencang. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Mengapa pria itu begitu peduli dengan cincinnya? Mengapa dia begitu terguncang saat melihatnya? Sementara dia menjauh di trotoar basah, Bayu tetap di ruangannya, telepon sudah di tangan. Dia memutar nomor yang dia hafal di luar kepala, menunggu dengan tidak sabar sementara panggilan berdering. Saya membutuhkan Anda di sini segera, katanya ketika panggilan dijawab. Ini mendesak. Ini tentang Kartika. Malam itu juga, sementara Indah kembali ke kamar kecilnya di rumah kos, mencoba memahami pertemuan aneh itu, Bayu Wijaya berada di rumah mewahnya di Menteng. Kediaman itu megah, dengan taman yang terawat dengan hati-hati, dan arsitektur yang memadukan klasik dengan modern. Tetapi bagi Bayu, rumah besar itu selalu terasa terlalu kosong, penuh ruangan yang menggemakan kesepiannya. Dia berada di kantor pribadinya, sebuah ruangan dengan rak buku kayu penuh buku dan foto berbingkai. Salah satunya khususnya menempati tempat menonjol di atas mejanya. Itu adalah Kartika pada usia 4 tahun, tersenyum ke kamera dengan 2 gigi depannya hilang, mengenakan cincin yang sama yang dia lihat sore itu di tangan Indah. Di sisinya, Joko Haris masuk ke ruangan. Joko telah menjadi penyelidik swasta selama lebih dari 15 tahun dan telah membantu Bayu dalam berbagai masalah sensitif selama bertahun-tahun. Tinggi, kurus dengan kacamata, berbingkai tipis dan ekspresi yang selalu serius, dia dikenal karena kehati-hatian dan efisiensinya. Ceritakan semuanya, kata Joko, duduk di kursi berlengan di depan meja. Bayu menghabiskan setengah jam berikutnya menceritakan setiap detail pertemuan dengan Indah. Dia berbicara tentang cincin itu, tentang kebetulan tanggalnya, tentang perasaan yang tak dapat dijelaskan yang dia rasakan saat menatap wanita muda itu. Ketika dia selesai, dia terdiam menunggu Joko mengatakan dia gila, bahwa dia melihat koneksi di mana tidak ada. Tetapi Joko hanya mengangguk termenung. Saya akan mulai segera, katanya. Saya butuh semua yang bisa Anda dapatkan. Catatan panti asuhan, dokumen identitas, informasi apapun tentang bagaimana dia sampai di sana. Dan Joko, Bayu ragu-ragu, bersikaplah diskret. Jika dia benar-benar putri saya tidak ingin membuatnya takut. Dimengerti. Dalam beberapa hari berikutnya, sementara Joko bekerja, Bayu tidak bisa fokus pada apapun. Dia membatalkan pertemuan penting, membiarkan kontrak menunggu, mengabaikan panggilan dari mitra. Pikirannya benar-benar terfokus pada Indah, dan kemungkinan yang hampir tidak berani dia akui pada dirinya sendiri. Sementara itu, Indah melanjutkan rutinitasnya. Setiap pagi, dia bangun pagi, mampir ke pasar bunga untuk memilih produk terbaik, dan kemudian menuju ke titik penjualan biasanya. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan pria di toko perhiasan itu dan cara dia menatap cincinnya. Ibu Rina, pemilik rumah kos tempat dia tinggal, memperhatikan gangguannya. Semua baik-baik saja, nak? Kepalamu sepertinya ada di awan. Indah tersenyum tanpa keyakinan. Semua baik-baik saja, Bu Rina. Hanya kelelahan. Wanita yang lebih tua itu dengan rambut putihnya diikat sanggul dan celemek bunga selalu di tubuhnya, tidak tampak yakin. Kamu bekerja terlalu keras, nak. Seharusnya kamu mencari pekerjaan tetap dengan kontrak kerja, hal-hal seperti itu. Sudah saya coba, Anda tahu, tidak ada yang mau mempekerjakan seseorang tanpa keluarga, tanpa referensi. Lebih mudah seperti ini. Ibu Rina menghela napas tetapi tidak memaksa. Dia tahu cerita Indah, tahu kesulitan yang dihadapi wanita muda itu. Dia memiliki kasih sayang keibuan untuknya. Dia adalah orang terdekat dengan keluarga yang Indah miliki. Setelah 4 hari, Joko kembali ke kantor Bayu dengan amplop tebal penuh dokumen. Saya menemukan banyak hal, katanya, menyebarkan kertas-kertas di atas meja.
Bayu membungkuk dengan cemas. Indah Sari terdaftar di Panti Asuhan Bunga Harapan pada Juni 2002. Dia ditemukan oleh sebuah keluarga yang melakukan perjalanan di Jalan Tol Jagorawi. Dia bingung dengan luka ringan, hanya mengenakan cincin itu. Mobil itu berada beberapa meter dari sana, terbalik. Tanggalnya, bisik Bayu, itu malam yang sama. Joko mengangguk dengan serius. Tepat sekali. Kecelakaan mobil Anda terdaftar pada malam yang sama. Di wilayah yang sama. Ada catatan bahwa istri Anda ditemukan, tetapi tidak ada jejak putri Anda. Gadis yang dibawa ke panti asuhan itu berusia kira-kira 5 tahun, usia Kartika saat itu. Bayu merasa air mata mengancam. Selama 20 tahun, dia membayangkan yang terburuk. Dia menyiksa dirinya sendiri dengan kemungkinan yang mengerikan. Dan sekarang ada kemungkinan putrinya masih hidup, bahwa dia selamat dan tumbuh tanpa mengetahui siapa dia sebenarnya. Ada lagi, lanjut Joko, Indah tidak pernah diadopsi. Dia tumbuh di panti asuhan sampai dia berusia 17 tahun. Setelah itu, dia mendapatkan kamar ini di rumah kos dan mulai bekerja menjual bunga. Dia tidak memiliki catatan kriminal. Tidak ada hutang yang signifikan. Dari apa yang bisa saya temukan, dia adalah orang yang jujur mencoba bertahan hidup. Dan tentang keluarga biologis, Bayu bertanya dengan cemas. Petunjuk apapun? Joko menggelengkan kepalanya. Tidak ada catatan orang tua atau kerabat. Satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan keluarga manapun adalah cincin itu. Bayu terdiam sesaat, memproses semuanya. Saya harus yakin, katanya akhirnya. Saya harus tahu apakah dia benar-benar putri saya. Anda ingin melakukan tes DNA. Itu bukan pertanyaan. Ya, tapi bagaimana saya akan meyakinkannya? Dia tidak mengenal saya. Dia tidak punya alasan untuk mempercayai saya. Joko berpikir sejenak. Jujurlah padanya. Ceritakan tentang Kartika, tentang kecelakaan itu, tentang cincin itu. Jika dia putri Anda, dia juga berhak tahu kebenarannya. Bayu tahu dia benar, tetapi gagasan untuk menghadapi Indah membuatnya dipenuhi rasa takut. Bagaimana jika dia menolak kemungkinan itu? Bagaimana jika dia berpikir dia mencoba memanfaatkannya dengan cara tertentu? Bagaimana jika pada akhirnya tes menunjukkan bahwa dia bukan Kartika dan dia harus hidup dengan kekecewaan itu? Tetapi dia harus mencoba, dia harus tahu. 2 hari kemudian, Bayu mengirim sopirnya dengan pesan untuk Indah. Dia sedang menjual bunga di dekat Monas ketika seorang pria berjas mendekat. Nona Indah Sari. Ya, jawabnya curiga. Majikan saya ingin berbicara dengan Anda tentang masalah penting. Dia meminta saya untuk menyerahkan ini. Pria itu mengulurkan amplop putih. Di dalamnya ada kartu dengan tulisan tangan yang elegan. Indah, saya perlu berbicara dengan Anda tentang cincin yang Anda kenakan. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi ini sangat penting. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Besok pukul 14 di Kopi Senja di Jalan Sudirman. Tolong datanglah. Bayu Wijaya. Indah membaca surat itu 3 kali. Naluri pertamanya adalah mengabaikannya. Orang kaya macam apa yang berpikir dia bisa memanggil seseorang begitu saja, tetapi rasa ingin tahu terlalu kuat. Pria itu tahu sesuatu tentang cincinnya, tentang masa lalunya. Bagaimana jika dia bisa memberinya jawaban tentang dari mana dia berasal? Baiklah, katanya kepada sopir, saya akan datang. Malam itu Indah hampir tidak bisa tidur. Dia memutar cincin di jarinya, seperti yang selalu dia lakukan ketika dia gugup. Potongan emas kecil itu adalah satu-satunya hubungannya dengan masa lalu yang tidak dia ingat. Selama bertahun-tahun di panti asuhan, ketika anak-anak lain dikunjungi oleh kerabat atau akhirnya diadopsi, dia hanya memiliki cincin itu. Para biarawati di panti asuhan telah mencoba mengambilnya darinya beberapa kali, mengatakan bahwa dia bisa kehilangannya atau seseorang bisa mencurinya. Tetapi Indah selalu menolak. Itu miliknya. Itu satu-satunya hal yang membuktikan bahwa dia berasal dari suatu tempat, bahwa seseorang pada suatu saat cukup peduli untuk memberinya hadiah itu. Keesokan paginya, dia memilih pakaian terbaiknya. Itu tidak banyak, hanya celana jeans tanpa robekan dan blus putih sederhana, tetapi bersih dan disetrika dengan baik. Dia mengikat rambutnya ekor kuda rendah dan melihat dirinya di cermin kecil yang retak di kamar. Kamu bisa melakukannya, katanya pada bayangannya. Ini hanya percakapan. Kopi Senja adalah tempat yang elegan, tetapi
tidak mengintimidasi seperti toko perhiasan. Itu memiliki meja kayu terang, tanaman tergantung di dinding bata terbuka, dan aroma kopi segar yang lezat. Indah tiba beberapa menit sebelum pukul 14 dan memesan kopi sederhana, duduk di meja dekat jendela. Tangannya sedikit gemetar saat dia memegang cangkir. Bayu tiba tepat waktu. Dia melihatnya melalui jendela sebelum masuk dan harus berhenti sejenak. Di sana dengan cahaya sore menerangi wajahnya, kemiripan dengan Melati tidak dapat disangkal. Mata coklat muda yang sama, kemiringan dagu yang sama. Bagaimana dia tidak menyadarinya sebelumnya? "Terima kasih sudah datang," katanya sambil duduk. Indah mengangguk mempelajari wajahnya. Dari dekat, dia bisa melihat kerutan kekhawatiran di sekitar matanya, helai putih di rambutnya. Dia tampak lelah tetapi juga penuh harapan. "Anda bilang ingin bicara tentang cincin saya." Bayu menarik napas. "Ya, tapi pertama saya harus menceritakan sebuah kisah kepada Anda." Dan kemudian dia bercerita. Dia berbicara tentang Melati, istri yang dia cintai lebih dari segalanya. Tentang Kartika, putri yang merupakan cahaya hidupnya. Tentang malam yang mengerikan di bulan Juni 2002, ketika dia menerima telepon yang mengatakan telah terjadi kecelakaan. Tentang bagaimana mereka menemukan mobil itu, menemukan Melati tetapi Kartika telah menghilang. Tentang tahun-tahun pencarian yang sia-sia, rasa sakit yang tidak pernah hilang, harapan yang tidak bisa dia tinggalkan sepenuhnya. "Saya memberikan cincin itu kepada putri saya pada ulang tahunnya yang ke-5, katanya. Suaranya tercekat, ada ukiran di dalamnya. "Untuk Kartika kecilku, dengan cinta ayah." Indah merasakan jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar dia melepas cincin itu dan memeriksa bagian dalamnya. Dia telah melihat kata-kata itu ratusan kali selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah bisa memahami sepenuhnya apa artinya. Ukiran itu usang oleh waktu. Beberapa huruf hampir terhapus. "Kartika," bisiknya. "Apakah itu nama saya?" Bayu mengangguk, air mata di matanya. "Saya yakin begitu. Saya yakin Anda adalah putri saya." Indah tidak tahu harus merasakan apa. Sebagian dari dirinya ingin mempercayainya dengan sangat. Kemungkinan memiliki ayah, menjadi milik seseorang, akhirnya memiliki jawaban. Tetapi bagian lain takut. Bagaimana jika itu salah? Bagaimana jika itu kebetulan yang kejam? Bagaimana kita bisa yakin? Dia bertanya. "Tes DNA," jawab Bayu. "Itu satu-satunya cara kita bisa tahu dengan pasti." Indah menatapnya sesaat. Dia melihat ketulusan di matanya, melihat harapan yang sama bercampur dengan rasa takut yang dia rasakan sendiri. "Baiklah," katanya akhirnya. "Mari kita lakukan tes itu." 3 hari kemudian, Indah pindah ke rumah mewah keluarga Wijaya. Itu adalah transisi yang surreal. Dari kamar kecil di rumah kos ke suite yang lebih besar dari seluruh apartemen Ibu Rina. Dia memiliki kamar mandinya sendiri, lemari pakaian, dan bahkan balkon dengan pemandangan taman. Bayu bersikeras dia memilih kamar manapun yang dia inginkan. Tetapi Indah sengaja menghindari kamar merah muda yang dulunya milik Kartika kecil. Dia belum siap untuk itu. Rumah itu mengesankan, tetapi juga mengintimidasi. Itu memiliki 2 lantai, 6 kamar tidur, perpustakaan, ruang bioskop, pusat kebugaran, dan kolam renang di belakang. Staf termasuk pengurus rumah tangga, 2 pelayan, tukang kebun, dan sopir. Semua diperkenalkan kepada Indah sebagai putri Bapak Bayu. Dan dia bisa melihat rasa ingin tahu yang terselubung di mata mereka. Hari-hari pertama adalah campuran kekaguman dan ketidaknyamanan. Indah tidak tahu bagaimana harus bersikap, pakaian apa yang harus dikenakan, bagaimana berbicara dengan staf. Bayu sabar menjelaskan segalanya, tidak pernah menekannya. Dia telah menyewa seorang penata belanja pribadi untuk membantunya merakit lemari pakaian baru, tetapi Indah bersikeras mempertahankan beberapa pakaian lamanya, termasuk sepatu kets usang yang dia gunakan untuk menjual bunga. Itu adalah hubungannya dengan siapa dia dulu, dan dia tidak ingin kehilangannya sepenuhnya. Pada hari keempat saat makan malam, Bayu menyebutkan sesuatu yang mengejutkannya. "Saya perlu memberitahu Anda tentang perusahaan keluarga," katanya memotong steaknya. "Desi Sindesi, Dangsa, Demamai, dan tentang Paman Dharma Anda." Indah mengangkat matanya dari piring. "Paman?" Bayu mengangguk. "Min, Dharma adalah adik laki-laki saya. Dia bekerja di perusahaan, dia wakil presiden. Anda akan segera bertemu dengannya." "Mengapa Anda berbicara tentang dia dengan nada seperti itu?"
Indah bertanya, merasakan ketegangan halus dalam nada Bayu. Bayu menghela napas. Dharma dan saya selalu memiliki hubungan yang rumit. Ketika ayah kami meninggal, dia meninggalkan perusahaan kepada saya karena saya yang tertua. Dharma tidak pernah menerima itu dengan baik. Dia pikir dia harus memiliki lebih banyak kendali, lebih banyak kekuatan pengambilan keputusan. Dan sekarang saya kembali, Indah berkata perlahan, mengerti. Saya mengubah permainan bahkan lebih. Tepat sekali. Anda adalah pewaris sah saya. Itu berarti bahwa pada akhirnya, ketika saya pensiun atau ketika saya tidak ada lagi di sini, Anda akan mewarisi sebagian besar perusahaan. Dharma tidak akan senang dengan itu. Indah mengerutkan kening. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Saya tidak belajar, saya tidak punya pengalaman. Anda akan belajar, kata Bayu dengan percaya diri. Dan itu tidak harus segera. Tapi Dharma perlu tahu tentang keberadaan Anda. Saya akan mengundangnya makan malam di akhir pekan. Saya ingin kalian bertemu. Indah menghabiskan beberapa hari berikutnya semakin gugup dengan prospek bertemu pamannya. Bayu mencoba menenangkannya, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia juga khawatir. Pada Sabtu malam, Dharma Wijaya tiba tepat pukul 8. Indah mengamatinya dari jendela ruang tamu. Dia beberapa tahun lebih muda dari Bayu, mungkin berusia 40-an. Dia mengenakan jas mahal dan terpotong sempurna, rambut gelap disisir ke belakang, dan memiliki udara percaya diri yang berbatasan dengan kesombongan. Senyumnya menawan tetapi tidak mencapai matanya. Bayu, kata Dharma saat masuk, memeluk kakaknya dengan cara mekanis. Terima kasih atas undangannya. Sudah lama kita tidak makan malam bersama. Saya punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepada Anda, jawab Bayu, membimbingnya ke ruang tamu tempat Indah menunggu. Dharma berhenti ketika melihatnya. Matanya mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam penilaian dingin dan kalkulatif yang membuat Indah merasa terekspos. Dan siapa wanita muda yang menawan ini? Dharma bertanya dengan senyum yang tidak sesuai dengan nada suaranya. Dharma, ini Indah. Putri saya, Kartika, senyum Dharma membeku. Saya benar. Anda bilang putri Anda? Bayu berdiri di dekat Indah, gerakan perlindungan yang halus. Ya, Indah adalah Kartika. Dia selamat dari kecelakaan 20 tahun yang lalu. Kami melakukan tes DNA. Sudah dikonfirmasi. Keheningan yang mengikuti terasa berat. Dharma memandang dari Bayu ke Indah dan kembali ke Bayu. Ekspresinya telah berubah dari menawan menjadi benar-benar tertutup. Ini benar-benar konyol, katanya akhirnya. Setelah 20 tahun, tiba-tiba seorang gadis muncul dengan cerita yang nyaman. Dan Anda hanya percaya? Bayu, Anda sedang dimanipulasi. Saya punya bukti, kata Bayu dengan tenang. Tes DNA meyakinkan. Cincin yang dia kenakan adalah milik Kartika. Tanggal kecelakaan bertepatan. Dia ditemukan di tempat yang sama malam itu. Indah merasakan kemarahan tumbuh. Saya tidak memanipulasi siapapun. Saya bahkan tidak tahu dia ada sampai beberapa minggu yang lalu. Dharma mengabaikannya sepenuhnya, berfokus pada Bayu. Apakah Anda mengerti apa artinya ini? Jika dia benar-benar putri Anda, dia menjadi pewaris utama. Ini benar-benar mengubah struktur perusahaan. Saya tahu, jawab Bayu. Dan dia adalah putri saya, Dharma. Itu tidak perlu diperdebatkan. Mari kita makan malam, kata Dharma tiba-tiba. Kita perlu membicarakan ini dengan lebih tenang. Makan malam itu tegang. Dharma mengajukan pertanyaan kepada Indah, tetapi itu adalah interogasi terselubung, bukan upaya tulus untuk mengenalnya. Di mana Anda tumbuh persis? Siapa yang merawat Anda? Bagaimana Anda menghidupi diri sendiri? Setiap jawaban yang dia berikan disambut dengan skeptisisme yang terselubung. Indah mencoba untuk tetap tenang, tetapi ketika Dharma menyiratkan bahwa dia mungkin seorang penipu yang terlatih, dia kehilangan kesabarannya. Sudah cukup, katanya, berdiri dari meja. Saya tidak perlu membuktikan apapun kepada Anda. Tes DNA membuktikan siapa saya. Jika Anda punya masalah dengan itu masalah Anda, bukan masalah saya. Dharma menatapnya dengan mata dingin. Hati-hati, nak. Anda mungkin telah menipu kakak saya, tetapi Anda tidak menipu saya. Saya akan menemukan kebenaran tentang Anda. Bayu membanting tangannya di atas meja. Dharma, hormati putri saya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda bisa pergi. Dharma bangkit melemparkan serbetnya ke atas piring. Anda membuat kesalahan, Bayu. Dan ketika Anda mengetahuinya akan terlambat, dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal.
Indah dan Bayu tinggal di ruang makan dalam keheningan. Haskitum, saya minta maaf, kata Bayu akhirnya. Saya tidak berharap dia bereaksi seburuk itu. Dia takut, Indah mengamati. Takut kehilangan kekuasaan, uang, kendali. Bayu mengangguk sedih. Ya, dan pria yang takut bisa berbahaya. Dalam beberapa hari berikutnya, Indah mencoba fokus untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya. Bayu mendaftarkannya di kursus administrasi, agar dia akhirnya bisa berpartisipasi dalam perusahaan keluarga. Dia juga menyewa tutor pribadi untuk membantunya dengan pengetahuan yang hilang, karena pendidikan yang tidak teratur. Tetapi ada sesuatu yang mengganggunya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kecelakaan itu, cara ibunya pergi dan bagaimana dia dipisahkan dari Bayu. Suatu malam, ketika Bayu bekerja di kantornya, Indah turun dan mengetuk pintu. "Boleh saya masuk?" "Tentu, selalu," kata Bayu menunjuk ke kursi. Indah duduk gugup. "Saya ingin bertanya lebih banyak tentang kecelakaan itu. Anda bilang kendaraan lain memaksa mobil ibu saya keluar dari jalan. Apakah polisi menyelidiki itu?" Bayu mengerutkan kening. "Mereka menyelidiki, ya. Tapi mereka tidak pernah menemukan mobil lain. Juga tidak ada saksi. Jalan itu sekunder dan sepi saat itu. Menurut Anda itu hanya kecelakaan? Atau mungkinkah itu disengaja?" Bayu menatapnya, terkejut dengan pertanyaan itu. "Saya memikirkannya saat itu," dia mengakui. Tapi saya tidak bisa menemukan motif. Siapa yang ingin menyakiti Melati? Dia seorang guru yang dicintai, dia tidak punya musuh. Dan Anda?" Indah menekan. "Apakah Anda punya musuh? Musuh bisnis?" Bayu ragu-ragu. "Selalu ada persaingan di dunia korporat, tapi tidak ada yang membenarkan sesuatu yang begitu ekstrim." "Mengapa Anda menanyakan itu?" Indah tidak yakin. Itu hanya intuisi. Ketidaknyamanan yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Saya tidak tahu. Hanya terasa aneh. Mobil lain memaksa Anda keluar dari jalan. Saya menghilang tanpa jejak. Terlihat terlalu nyaman." Bayu menjadi termenung. "Cuk, saya tidak pernah melihat dari sudut pandang itu sebelumnya. Saya sangat hancur oleh kehilangan, sehingga saya menerima kesimpulan polisi. Mungkin kita harus menyelidiki lagi." "Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Indah dengan tegas. "Saya harus tahu." "Saya akan menghubungi Joko besok," janji Bayu. "Jika ada sesuatu untuk ditemukan, dia akan menemukannya." Malam itu, Indah tidak bisa tidur. Dia berdiri di balkon kamarnya, melihat bintang-bintang. Untuk pertama kalinya sejak dia tahu siapa dia sebenarnya, dia membiarkan dirinya memikirkan Melati, ibu yang tidak dia ingat. Dia mencoba membayangkan wajahnya, suaranya, sentuhannya. Yang dia miliki hanyalah cerita Bayu dan beberapa foto. Tetapi dia merasakan sesuatu yang mendalam, koneksi yang melampaui ingatan. Sementara itu, di sisi lain kota, Dharma Wijaya berada di apartemen mewahnya, minum whisky dan melihat pemandangan kota. Pikirannya bekerja keras. Indah adalah ancaman. Ancaman nyata bagi masa depannya, kekuasaannya. Dia telah bekerja bertahun-tahun untuk memposisikan dirinya sebagai penerus alami Bayu. Dan sekarang tiba-tiba seorang gadis yang menjual bunga di jalanan disajikan sebagai pewaris. Tidak. Dia tidak akan menerima itu. Pasti ada cara untuk mendiskreditkannya, untuk membuktikan bahwa dia adalah penipu. Atau jika dia benar-benar Kartika, dia harus menemukan cara untuk menetralkan ancaman yang dia wakili. Dia mengangkat telepon dan memutar nomor. "Saya perlu Anda menyelidiki seseorang untuk saya," katanya ketika panggilan dijawab. "Indah Sari, saya ingin tahu segalanya tentang dia, benar-benar segalanya. Dan saya tidak peduli dengan metode yang Anda gunakan." Di rumah mewah keluarga Wijaya, sementara Indah akhirnya tertidur, dia tidak tahu badai yang mendekat. Dia bahkan tidak membayangkan bahwa pertanyaan yang dia ajukan tentang kecelakaan itu telah menyalakan cahaya pada rahasia yang lebih suka dipertahankan oleh beberapa orang selamanya. Pagi dimulai dengan urgensi. Joko keluar pagi-pagi untuk mengatur perlindungan Joko Haris, membawanya ke hotel rahasia di kota lain, di mana Dharma tidak dapat menemukannya dengan mudah. Bayu menghubungi pengacara kepercayaannya Bapak Handoko, seorang pria berusia 60 tahun, dengan reputasi sempurna dan pengalaman luas dalam kasus-kasus kompleks. Indah pada bagiannya tidak bisa diam. Dia berjalan di sekitar rumah mewah, memproses wahyu malam sebelumnya. Pamannya, pria yang menerimanya dengan begitu dingin, bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Untuk pertama kalinya,
Dia merasakan kebencian yang sesungguhnya. Bapak Handoko tiba di rumah mewah di tengah pagi. Dia duduk bersama Bayu dan Indah di perpustakaan, mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Bayu menceritakan semua penemuan. "Ini kasus serius," kata pengacara itu ketika Bayu selesai. "Tapi kita akan membutuhkan lebih dari kesaksian satu orang, terutama seseorang dengan catatan kriminal. Dharma akan mengklaim bahwa Joko Haris berbohong untuk mendapatkan kekebalan atau uang. Kita butuh bukti dokumenter." "Catatan bank," kata Joko memasuki ruangan. "Saya perlu mengakses rekening Dharma dari 2002. Lihat apakah ada transfer mencurigakan di minggu-minggu sebelum dan sesudah kecelakaan." Bayu ragu-ragu. "Itu akan membutuhkan perintah pengadilan, dan Dharma akan diperingatkan segera setelah kita memintanya." "Belum tentu," kata Bapak Handoko termenung. "Jika kita bisa menunjukkan alasan yang mungkin untuk penyelidikan kejahatan serius, saya bisa meminta kerahasiaan pengadilan. Hakim dapat mengeluarkan perintah tanpa Dharma segera diberitahu. Tapi kita harus cepat. Berapa lama waktu yang kita miliki untuk memenuhi perintah sebelum Dharma mengetahuinya?" 72 jam. Mungkin kurang jika Dharma punya informan. "Maka kita punya 3 hari untuk mengumpulkan semua yang kita butuhkan," kata Indah dengan tekad. "Mari kita mulai." Joko pergi untuk berkoordinasi dengan spesialis forensik yang dapat menganalisis catatan segera setelah diperoleh. Bapak Handoko pergi untuk mempersiapkan petisi kepada hakim. Bayu dan Indah tinggal, dikelilingi oleh beban dari apa yang akan mereka lakukan. "Anda yakin tentang ini?" Bayu bertanya pada putrinya. "Setelah kita mulai, tidak ada jalan kembali. Dharma adalah saudara saya, tetapi dia juga berbahaya. Ini bisa menempatkan Anda dalam risiko." Indah menatapnya. "Dia mengambil ibu saya dari saya. Mencoba membuat saya menghilang, membuat Anda menderita selama 20 tahun. Saya tidak akan mundur sekarang karena takut. Saya ingin keadilan." Bayu memeluk putrinya dengan erat. "Ibumu akan sangat bangga padamu. Anda memiliki keberaniannya." Sementara itu, di kantor perusahaan Wijaya, Dharma gelisah. Dia menghabiskan malam itu mencoba mencari tahu apa yang telah ditemukan Joko Haris. Dia menelepon kontaknya, membayar informasi, tetapi semua yang dia dapatkan hanyalah fragmen. Joko telah pergi ke pedalaman. Dia telah berbicara dengan seseorang. Dia telah kembali langsung ke rumah mewah Bayu di tengah malam. Dharma tahu dia sedang diselidiki. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak yang mereka temukan dan berapa lama waktu yang dia miliki untuk bertindak? Dia menelepon seorang pengacara swasta, bukan pengacara perusahaan, tetapi seseorang yang berspesialisasi dalam kasus-kasus kriminal yang sensitif. "Saya perlu Anda menyelidiki kemungkinan tindakan hukum terhadap saya," kata Dharma. "Saya ingin tahu apakah ada pergerakan di pengadilan, permintaan perintah pengadilan, apapun yang terkait dengan nama saya atau keuangan saya." Pengacara berjanji untuk menyelidiki dan kembali dengan informasi dalam 24 jam. Tetapi Dharma tahu dia mungkin tidak punya banyak waktu. Dia membutuhkan rencana kontingensi. Sore itu, Bapak Handoko mendapatkan perintah pengadilan. Seorang hakim, yakin dengan keseriusan tuduhan dan kualitas bukti awal, mengeluarkan perintah untuk akses penuh ke catatan Bank Dharma Wijaya dari tahun 2001 hingga 2003. Bank memiliki 48 jam untuk menyerahkan dokumen. Joko berkoordinasi dengan spesialis analisis keuangan. Mereka perlu mengidentifikasi transfer mencurigakan, terutama ke Joko Haris atau orang lain yang mungkin terlibat. Penantian itu menyiksa. Bayu mencoba mempertahankan rutinitasnya di perusahaan, tetapi dia terganggu. Dia menghindari pertemuan dengan Dharma, mengklaim pertemuan eksternal. Dharma menyadari dan menjadi semakin curiga. Indah menggunakan waktu itu untuk mengetahui lebih banyak tentang ibunya. Bayu telah menyimpan segalanya. Buku harian Melati, lukisannya, foto-foto. Indah menghabiskan waktu berjam-jam membaca kata-kata ibunya, mengenal wanita seperti apa dia. Di salah satu buku harian, bertanggal hanya 2 minggu sebelum kecelakaan, Indah menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Entry Mei 2002. "Saya khawatir tentang sesuatu yang saya temukan di buku perusahaan. Ada ketidaksesuaian dalam laporan keuangan yang disajikan Dharma. Saya menghadapinya hari ini, dan dia bereaksi sangat buruk. Dia bilang saya tidak mengerti bisnis dan harus khawatir tentang kelas seni saya. Tapi saya tahu apa yang saya lihat. Ada uang yang disalahgunakan. Saya perlu bicara dengan Bayu tentang ini.
tetapi dia sangat sibuk dengan negosiasi merger. Saya tidak ingin mengkhawatirkannya tanpa kepastian. Saya akan menyelidiki lebih lanjut. Indah segera memanggil Bayu. Dia membaca entry itu dan menjadi pucat. Melati telah menemukan sesuatu. Dia sedang menyelidiki Dharma. Ini mengubah segalanya, kata Bayu. Itu bukan hanya tentang merger dan kendali perusahaan. Dharma punya motif tambahan. Melati bisa mengungkapnya, merusak reputasinya, bahkan mungkin menjeratnya karena penyalahgunaan sumber daya. Dia melenyapkannya untuk melindungi dirinya sendiri. Indah menyelesaikan, merasa mual, dan saya hanyalah seorang anak yang menghalangi. Bayu memeluk putrinya, keduanya menghadapi besarnya kejahatan Dharma. Pada saat itu Joko menelpon. Catatan sudah sampai. Saya bersama tim forensik menganalisis sekarang. 3 jam kemudian, Joko kembali dengan folder penuh dokumen yang ditandai dan disorot. Kami menemukannya, katanya. Meletakkan kertas-kertas di atas meja. 3 transfer dari rekening Dharma ke rekening atas nama Joko Haris. Yang pertama, 15 hari sebelum kecelakaan, senilai 20 juta rupiah. Yang kedua, 2 hari sebelum kecelakaan, 10 juta rupiah. Dan yang ketiga, seminggu setelah kecelakaan, 50 juta rupiah. Bayu melihat angka-angka itu. 50 juta setelah kecelakaan. Pembayaran terakhir. Tepat sekali, konfirmasi Joko. Dan ada lagi. Ada serangkaian transfer lain ke rekening atas nama Paulus Menda. Saya mencari, dan dia adalah mantan penjaga keamanan yang dikenal karena pekerjaan meragukan. Dia terdaftar pernah bekerja untuk Dharma saat itu. Paulus Menda, ulang Bayu. Saya belum pernah mendengar nama itu. Joko membuka dokumen lain. Dia berhati-hati. Tetapi ada panggilan telepon yang tercatat antara Dharma dan Paulus pada malam kecelakaan dan hari-hari berikutnya. Puluhan panggilan. Indah memproses segalanya. Jadi ada orang lain yang terlibat selain Joko Haris. Dharma punya jaringan. Kita perlu menemukan Paulus Menda, katanya. Saya sedang melakukannya, jamin Joko. Tapi ada masalah. Paulus menghilang 15 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu di mana dia. Dia mungkin menggunakan nama lain. Mungkin telah meninggalkan negara itu. Atau dia mungkin sudah tidak hidup lagi. Dharma mungkin telah menyingkirkannya untuk menghilangkan saksi, kata Bayu dengan muram. Mungkin, setuju Joko. Tapi saya akan terus mencari. Sementara itu, kita punya cukup bukti. Joko Haris, catatan bank, buku harian Melati. Ini kasus yang kuat. Bapak Handoko yang tetap diam menganalisis dokumen akhirnya berbicara. Ini kuat, tetapi kita akan menghadapi perlawanan sengit. Dharma akan menyewa pengacara terbaik. Dia akan mengklaim bahwa transfer itu sah, bahwa Joko Haris berbohong, bahwa buku harian itu hanyalah asumsi Melati. Kita harus siap untuk pertempuran panjang. Berapa lama sampai kita bisa pergi ke polisi? Bayu bertanya. Kita bisa pergi besok, jawab pengacara itu. Tetapi saya sarankan kita menghadapi Dharma terlebih dahulu. Beri dia kesempatan untuk menyerah, untuk mengakui. Jika dia bekerja sama, prosesnya bisa lebih cepat dan tidak terlalu menyakitkan bagi semua orang. Indah tidak menyukai ide itu. Mengapa? Kita memberinya kesempatan itu. Karena secara strategis lebih baik. Bapak Handoko menjelaskan dengan sabar. Jika dia mengakui, kita punya kasus tertutup. Jika dia melawan, ini bisa berlarut-larut selama bertahun-tahun. Dan selain itu lebih bermartabat. Bayu berhak menghadapi saudaranya secara langsung. Bayu mengangguk perlahan. Dia benar, Indah. Saya harus melakukan ini. Saya harus menatap mata Dharma dan bertanya, mengapa? Mengapa dia melakukan ini pada Melati, pada Anda, pada saya? Indah dengan enggan setuju. Tapi saya punya satu syarat. Fang Pa Zakongki Ismai berada di sana. Saya ingin melihat wajahnya ketika dia dihadapkan pada kebenaran. Setuju, kata Bayu. Mereka menjadwalkan pertemuan untuk pagi berikutnya di kantor pribadi Bayu di perusahaan. Joko memastikan dia akan memiliki penjaga keamanan yang ditempatkan secara diskret. Kalau Dharma bereaksi buruk, Bapak Handoko menyiapkan semua dokumen yang diatur dalam folder. Perangkap telah dipasang. Malam itu, Dharma Wijaya menerima pesan dari kakaknya. Pertemuan penting besok pukul 9 pagi. Kantor saya. Ini tentang perusahaan dan masa depan. Mohon hadir. Dharma membaca pesan itu 3 kali. Naluri mengatakan ada sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak bisa menolak. Tidak hadir berarti mengakui rasa takut, mengakui rasa bersalah.
Dan Dharma Wijaya tidak pernah mengakui apapun dalam hidupnya. Baiklah, jawabnya. Saya akan berada di sana. Sementara kota tidur, 4 orang tetap terjaga. Bayu meninjau kembali secara mental apa yang akan dia katakan kepada saudaranya. Menghadapi pengkhianatan dan kemarahan, Indah berlatih bagaimana dia akan mengendalikan emosinya ketika dia melihat pria yang telah menghancurkan keluarganya. Joko memeriksa dan memeriksa ulang setiap detail kasus, memastikan tidak ada celah. Dan Dharma merencanakan pembelaannya, yakin bahwa terlepas dari apa yang telah ditemukan Bayu, dia akan berhasil keluar tanpa cedera. Dia selalu berhasil. Tapi kali ini Dharma salah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, konsekuensi dari tindakannya akan mengejarnya, dan tidak akan ada jalan keluar. Pagi menyingsing mendung di atas Jakarta. Bayu tiba di kantor pukul 7. 2 jam sebelum pertemuan yang dijadwalkan, dia membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi saudaranya. Indah bersamanya pucat tetapi bertekad. Mereka hampir tidak tidur malam itu. Joko tiba setengah jam kemudian, membawa folder dengan semua bukti yang diatur dengan sempurna. Bapak Handoko adalah yang terakhir tiba. Kehadirannya menambah bobot hukum pada pertemuan itu. Saya menempatkan 2 penjaga keamanan diskret di koridor, lapor Joko. Jika Dharma mencoba sesuatu, mereka akan segera masuk. Kami berharap itu tidak perlu, kata Bapak Handoko. Tapi ada baiknya untuk bersiap. Tepat pukul 9, Sekretaris Bayu mengumumkan kedatangan Dharma. Dia memasuki kantor dengan kepercayaan dirinya yang biasa, mengenakan setelan abu-abu yang terpotong sempurna. Senyumnya goyah saat melihat Indah, Joko dan pengacara hadir. Saya tidak tahu ini akan menjadi pertemuan yang begitu formal, kata Dharma. Suaranya sedikit tegang. Duduklah Dharma, kata Bayu, menunjuk ke kursi yang terisolasi di depan meja. Yang lain diposisikan di sekitar, menciptakan setengah lingkaran yang membuat Dharma terlihat terisolasi. Dia duduk tetapi posturnya kaku defensif. Tentang apa ini sebenarnya? Bayu menatap saudaranya, mencoba menemukan jejak anak laki-laki yang tumbuh di sisinya. Tetapi semua yang dia lihat adalah orang asing, seseorang yang mampu melakukan tindakan tak terbayangkan. Adebareman, mari kita bicara tentang Juni 2002, Bayu memulai, secara khusus tentang malam 23 Juni. Dharma tidak bereaksi secara terlihat, tetapi Indah memperhatikan bahwa jari-jarinya sedikit mencengkeram lengan kursi. Saya tidak mengerti. Ada apa dengan malam itu? Itu adalah malam Melati dan Kartika meninggal, kata Bayu, dan suaranya sedikit pecah pada kata terakhir. Atau setidaknya itulah yang saya pikirkan. Dharma mempertahankan ekspresi netral. Itu adalah tragedi yang mengerikan. Kita semua berduka. Tapi mengapa kita membicarakan ini sekarang setelah sekian lama? Karena kami menemukan kebenarannya, kata Indah, suaranya setajam pisau. Kami menemukan apa yang Anda lakukan. Dharma akhirnya menatapnya langsung, dan ada sesuatu yang dingin di matanya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Joko membuka folder pertama. Nasin maitur sid piset setemi kirbelsi. Biarkan saya menyegarkan ingatan Anda. Joko Haris, Anda ingat dia? Topeng Dharma mulai retak, rahangnya menegang. Saya belum pernah mendengar nama itu. Anda yakin? Lanjut Joko mengeluarkan laporan bank. Karena catatan Anda menunjukkan 3 transfer kepadanya. 20 juta rupiah pada 8 Juni 2002, 10 juta pada 21 Juni, dan 50 juta pada 30 Juni. Dharma melihat dokumen tetapi tidak mengambilnya. Dari segi kakak samai, saya melakukan banyak transaksi. Saya tidak ingat setiap transaksi. Joko Haris ingat Anda dengan sangat baik, kata Joko. Bahkan dia sekarang berada di bawah perlindungan, siap bersaksi. Dia menceritakan segalanya kepada kami. Bagaimana Anda mempekerjakannya untuk memaksa mobil Melati keluar dari jalan? Bagaimana Anda mengubah rencana pada menit terakhir, memerintahkannya untuk melakukannya pada malam tertentu ketika dia akan bersama Kartika? Bagaimana Anda berjanji akan mengurus anak itu jika dia selamat? Wajah Dharma memerah. Itu konyol. Kata-kata seorang kriminal melawan kata-kata saya. Dia jelas berbohong untuk mendapatkan kesepakatan. Bapak Handoko berbicara untuk pertama kalinya. Biasanya saya akan setuju, tapi ada lagi. Dia meletakkan salinan catatan panggilan telepon di atas meja. Berikut adalah catatan semua panggilan antara Anda dan Joko Haris
di minggu-minggu sebelum dan sesudah kecelakaan. Sulit untuk menyangkal kontak ketika ada dokumentasi resmi. Dan ada ini, kata Indah mengambil buku harian ibunya. Dia membuka halaman yang ditandai dan membaca keras-keras. Saya khawatir tentang sesuatu yang saya temukan di buku perusahaan. Ada ketidaksesuaian dalam laporan keuangan yang disajikan Dharma. Suaranya sedikit pecah tetapi dia melanjutkan. Saya menghadapinya hari ini dan dia bereaksi sangat buruk. Dia bilang saya tidak mengerti bisnis. Tapi saya tahu dia bahwa apa yang saya lihat. Ada uang yang disalahgunakan. Dia tahu Dharma, kata Indah, air mata kemarahan di matanya. Ibu saya tahu Anda mencuri dari perusahaan. Dia akan memberitahu Bayu. Jadi Anda melenyapkannya. Dharma bangkit dengan tiba-tiba. Ya, ini tipuan. Kalian memalsukan bukti, memanipulasi dokumen. Duduk, perintah Bayu. Dan ada otoritas dalam suaranya yang membuat Dharma ragu. Kami punya saksi. Kami punya bukti dokumenter. Kami punya buku harian Melati yang ditulis oleh tangannya sendiri. Kami punya catatan bank yang disediakan oleh bank di bawah perintah pengadilan. Apa yang Anda miliki? Keheningan. Dharma melihat sekeliling kantor seperti binatang yang terpojok. Pikirannya bekerja keras mencari jalan keluar. Ini sophisticated. Kalian tidak bisa membuktikan apa-apa, katanya akhirnya. Tetapi kepercayaan diri telah hilang dari suaranya. Joko Haris adalah kriminal. Buku harian hanyalah kecurigaan. Transfer bisa untuk apa saja. Dan ada Paulus Menda, tambah Joko mengamati reaksi Dharma. Kami melihat panggilan antara Anda juga. Transfer kepadanya. Kami tahu dia terlibat. Wajah Dharma memucat. Di mana dia? Pertanyaan bagus, kata Joko. Paulus menghilang 15 tahun yang lalu. Sangat nyaman bagi Anda. Menyingkirkan saksi-saksi Anda, bukan? Tidak seperti Joko Haris, yang cukup beruntung melarikan diri sebelum Anda bisa membungkamnya juga. Cukup, teriak Dharma. Kalian tidak punya apa-apa. Tidak ada yang akan bertahan di pengadilan. Mungkin, kata Bapak Handoko dengan tenang. Atau mungkin kita punya cukup. Tapi ada cara untuk menyelesaikan ini. Yang lebih baik untuk semua orang. Anda mengakui, ceritakan seluruh kebenaran. Sebagai imbalannya kita bisa menegosiasikan persyaratannya dengan jaksa. Dharma tertawa, suara yang kasar dan tanpa humor. Mengakui? Kalian pikir saya bodoh? Saya tidak akan mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan. Bayu berdiri, meletakkan tangannya di atas meja. Lihat saya, Dharma. Saya saudara Anda, kita tumbuh bersama. Saya selalu mencoba melindungi Anda. Selalu memberi Anda tempat di perusahaan, bahkan ketika ayah ingin meninggalkan Anda. Dan Anda melakukan ini. Membunuh istri saya, mencoba membunuh putri saya. Membuat saya hidup 20 tahun di neraka. Berpikir saya telah kehilangan segalanya. Mengapa? Karena uang, karena kekuasaan. Dharma menatap mata Bayu dan untuk sesaat topengnya benar-benar jatuh. Ada kebencian di sana. Kebencian yang terakumulasi selama puluhan tahun. Anda selalu memiliki segalanya. Dharma meludahkan kata-kata itu. Cinta ayah, kendali perusahaan, keluarga yang sempurna. Sementara saya selalu yang kedua. Selalu dalam bayangan Anda. Melati akan merusak semua yang telah saya bangun. Ya, saya menyalahgunakan uang. Itu hak saya. Saya bekerja sekeras Anda, tetapi menerima remah-remah. Merger adalah kesempatan saya untuk akhirnya mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan. Jadi Anda membunuhnya, kata Indah. Suaranya tercekat. Anda mengambil ibu saya karena dia menemukan pencurian Anda. Dharma menatapnya dan tidak ada penyesalan dalam ekspresinya. Ikalita, itu perlu. Dia akan menceritakan segalanya. Dia akan menghancurkan saya. Dan bagaimana dengan saya? Indah bertanya, air mata mengalir. Saya anak berusia 5 tahun. Mengapa mencoba membuat saya menghilang? Anda adalah pewaris, kata Dharma dengan acuh tak acuh. Saya setuju. Dengan Anda keluar dari jalan, saya akan memiliki kendali permanen. Saya akan menjadi yang berikutnya dalam garis suksesi. Ruangan menjadi sunyi mutlak. Pengakuan baru saja keluar, jelas dan tanpa ambiguitas. Bapak Handoko secara diskret menunjukkan perekam digital yang telah merekam segalanya. Dharma menyadari terlambat apa yang telah dia lakukan. Dia telah mengakui di depan saksi, direkam. Kesombongan dan kemarahannya telah membuatnya melakukan kesalahan terakhir. Anda selesai, kata Bayu. Suaranya dipenuhi rasa sakit dan kekecewaan. Joko sudah menelepon polisi. Bapak Handoko dengan hati-hati
Menyimpan perekam, memastikan pengakuan itu aman. Dharma melihat sekeliling. Akhirnya memahami besarnya apa yang telah dia lakukan. Dia mencoba keluar tetapi penjaga keamanan memblokir pintu. "Kalian tidak bisa melakukan ini," katanya, tetapi suaranya kosong. "Saya seorang Wijaya. Saya punya hak." "Melati punya hak," kata Indah, suaranya mantap meskipun air mata. "Saya punya hak atas seorang ibu untuk tumbuh bersama keluarga saya. Anda mengambil semua itu dari kami. Sekarang Anda akan membayar." Polisi tiba 20 menit kemudian. Dharma secara resmi ditangkap atas pembunuhan, percobaan penculikan, dan berbagai kejahatan lainnya. Saat dia dibawa pergi dengan diborgol, dia meneriakkan ancaman, berjanji bahwa pengacaranya akan menyelesaikan semuanya, bahwa dia akan kembali. Tetapi semua orang tahu itu bohong. Dengan pengakuan yang direkam dan semua bukti, Dharma Wijaya tidak punya tempat untuk lari. Ketika kantor akhirnya menjadi kosong kecuali Bayu, Indah, dan Joko, keheningan itu berat. "Sudah berakhir," kata Joko dengan lembut. "Sudah selesai." Bayu duduk dengan berat di kursinya, tampak menua bertahun-tahun dalam satu pagi. Saudara saya sendiri." Indah mendekatinya dan meraih tangannya. "Dia bukan saudara Anda lagi. Seorang saudara sejati tidak akan pernah melakukan itu." Bayu menatap putrinya dan terlepas dari semua rasa sakit, dia merasakan rasa syukur. Dia telah kehilangan begitu banyak, tetapi dia telah mendapatkan kembali Kartika. Putrinya ada di sana, kuat dan berani, mencari keadilan untuk ibu yang hampir tidak dia ingat. "Ibumu akan sangat bangga padamu," katanya. Menariknya ke pelukan, Indah membiarkan air mata akhirnya jatuh dengan bebas. Itu adalah air mata rasa sakit atas apa yang telah hilang, tetapi juga lega. Kebenaran akhirnya terungkap. Ibunya akan dikenang bukan sebagai korban kecelakaan, tetapi sebagai wanita pemberani yang telah menemukan kebenaran dan membayar harga tertinggi untuk itu. Dan Dharma Anam akan membayar kejahatannya. Keadilan sedang ditegakkan. 6 bulan setelah persidangan, hidup telah menemukan ritme baru di rumah mewah keluarga Wijaya. Pagi Indah sekarang dimulai dengan cara yang sangat berbeda dari ketika dia menjual bunga di jalanan. Dia bangun di kamar tidurnya yang luas, sarapan bersama Bayu di balkon yang menghadap ke taman, dan kemudian mereka pergi bersama ke perusahaan. Bayu bersikeras dia mulai mempelajari bisnis keluarga secara bertahap, tanpa tekanan. Indah menghadiri kursus administrasi di pagi hari dan bekerja di samping ayahnya di sore hari, menyerap setiap detail tentang bagaimana perusahaan beroperasi. Anehnya, dia menemukan bahwa dia memiliki bakat untuk itu. Pengalaman hidupnya di jalanan, harus bernegosiasi, membaca orang, dan menyelesaikan masalah dengan cepat, diterjemahkan dengan baik ke dunia bisnis. Bayu sering berkomentar bahwa dia memiliki kecerdasan tajam melati dan ketekunannya sendiri. Kombinasi yang sempurna. Perusahaan juga telah berubah. Dengan Dharma keluar, Bayu menerapkan audit lengkap dan sistem kendali keuangan baru. Mereka menemukan bahwa penyalahgunaan sumber daya bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan, berlangsung selama bertahun-tahun. Tetapi dengan reformasi, perusahaan menjadi lebih kuat dan lebih transparan dari sebelumnya. Suatu hari saat makan siang di restoran dekat kantor, Indah mengangkat topik yang telah dia pikirkan selama berminggu-minggu. "Ayah, saya ingin melakukan sesuatu untuk ibu saya. Sesuatu yang menghormati ingatannya." Bayu meletakkan garpu, memberikan perhatian penuh. "Apa yang ada di pikiranmu?" Indah menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin membuat yayasan, sesuatu yang membantu anak-anak yatim, terutama mereka yang terpisah dari keluarga mereka dalam keadaan traumatis. Saya ingin anak-anak lain memiliki peluang yang lebih baik daripada yang saya miliki. Pendidikan, dukungan psikologis, pelatihan profesional. Dan saya ingin menamakannya Yayasan Melati Wijaya." Bayu merasakan air mata di matanya. Itu ide yang indah. Ibumu selalu peduli pada yang kurang beruntung. Dia akan merasa terhormat. Dalam beberapa bulan berikutnya, mereka bekerja sama dalam proyek itu. Bayu menyediakan modal awal dan koneksinya di dunia bisnis. Indah menggunakan pengalaman pribadinya untuk membentuk program. Dia tahu persis apa yang dibutuhkan anak-anak di panti asuhan karena dia telah menjalani kenyataan itu. Markas besar yayasan didirikan di sebuah bangunan yang direnovasi di pusat Jakarta. Mereka mempekerjakan psikolog, pendidik, dan pekerja sosial. Mereka menciptakan program pendampingan, beasiswa, dan bahkan pusat seni kecil.
terinspirasi oleh cinta melati pada seni. Pada hari peresmian ada banyak orang, mitra perusahaan, perwakilan pemerintah, anak-anak dari panti asuhan lokal, dan tentu saja Ibu Rina yang diundang Indah sebagai penghormatan kepada wanita yang telah menjadi keluarganya ketika dia tidak punya siapa-siapa. Indah naik ke panggung untuk memberikan pidato pembukaan. Jantungnya berdebar kencang tetapi dia sudah siap. Selamat pagi semuanya. Nama saya Indah Wijaya. Sebelumnya dikenal sebagai Indah Sari. Setahun yang lalu saya menjual bunga di jalanan Jakarta untuk bertahan hidup. Saya dibesarkan di panti asuhan tanpa tahu siapa orang tua saya atau dari mana saya berasal. Hidup itu sulit, tetapi saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Saya punya harapan. Dia berhenti melihat ke audiens. Ibu saya, Melati Wijaya, adalah seorang guru seni. Dia percaya pada keindahan, kreativitas, dan potensi setiap orang. Meskipun saya tidak memiliki kesempatan untuk mengenalnya secara sadar, saya membawa warisannya di hati saya. Yayasan ini ada untuk menghormati ingatannya dan untuk memastikan bahwa anak-anak seperti saya memiliki tidak hanya harapan, tetapi peluang nyata, pendidikan berkualitas, dukungan emosional, dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan memekakkan telinga. Bayu menonton dari sisi panggung, tidak pernah merasa begitu bangga. Dalam bulan-bulan berikutnya, Yayasan Melati Wijaya tumbuh pesat. Indah secara pribadi terlibat, secara teratur mengunjungi panti asuhan mitra, berbicara dengan anak-anak, menjadi bukti hidup bahwa mungkin untuk mengatasi keadaan yang paling sulit. Suatu sore, dia berada di pusat seni yayasan ketika seorang gadis kecil, sekitar 6 tahun, mendekat dengan malu-malu. "Kamu benar-benar pernah jadi anak yatim?" tanya gadis itu. Indah berjongkok agar setinggi dia. "Ya, saya pernah. Saya tumbuh tanpa mengenal orang tua saya. Sama seperti kamu. Dan kamu sedih, sangat sedih kadang-kadang aku, Indah. Tapi tahu apa yang saya pelajari? Bahwa cerita kita tidak menentukan siapa kita. Kita sendiri yang menentukannya. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan." Gadis itu tersenyum dan memeluk Indah sebelum berlari kembali ke kelas melukis. Pelukan sederhana itu membuat semuanya berharga. Di malam yang tenang, Bayu dan Indah makan malam di rumah. Meja diletakkan di balkon, dengan lilin menyala dan pemandangan indah taman yang diterangi cahaya. "Apakah Anda menyesal?" tanya Bayu tiba-tiba. "Sudah mencari saya?" Dari semua penderitaan yang dibawa oleh penemuan kebenaran, Indah berpikir hati-hati sebelum menjawab, "Tidak, karena sekarang saya tahu siapa saya. Saya bertahu langsung dari mana saya berasal. Dan saya punya kesempatan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Selain itu, saya menemukan Anda. Saya menemukan ayah saya." Bayu meraih tangannya di seberang meja. "Anda menyelamatkan saya, tahu? Setelah kehilangan Melati dan Anda, saya menghabiskan 20 tahun hanya bertahan hidup. Bukan hidup. Saya membangun perusahaan besar tetapi hidup saya kosong. Anda mengisi kekosongan itu, memberi saya tujuan lagi." Mereka bersulang merayakan tidak hanya apa yang telah mereka temukan, tetapi juga menghormati apa yang telah mereka hilangkan. Pada saat itu, Indah merasakan kedamaian yang tidak dia ketahui mungkin. Pada akhir pekan, Indah mempertahankan kebiasaan khusus. Dia mengunjungi kuburan tempat Melati dimakamkan. Bayu telah merenovasi makam itu, mengubahnya menjadi memorial kecil dengan taman bunga di sekitarnya. Indah selalu membawa mawar segar, koneksi dengan pekerjaan lamanya, dan dengan cinta ibunya pada bunga. Dia duduk di sana dan berbicara, bercerita tentang yayasan, tentang pekerjaan, tentang bagaimana perasaannya. "Hai Ibu, saya membawa bunga favoritmu hari ini, mawar putih. Yayasan berjalan sangat baik. Kami membantu 50 anak lagi bulan ini. Saya mencoba membuatmu bangga." Dia berhenti seolah menunggu jawaban. "Ayah juga baik-baik saja." Dia akhirnya tersenyum sungguhan sekarang. "Saya pikir menemukan saya membantunya menemukan kedamaian. Kami berdua mencoba menghormati ingatanmu dengan cara terbaik. Anda akan melakukan ini, bukan? Jika Anda ada di sini, berjuang untuk keadilan, membantu mereka yang membutuhkan, saya harap saya berada di jalan yang benar." Angin bertiup lembut, membuat kelopak mawar menari. Indah memilih untuk percaya bahwa itu adalah ibunya yang menjawab, mengatakannya dia bangga. Setahun setelah persidangan, ada upacara kecil di perusahaan. Bayu secara resmi pensiun sebagai CEO. Tidak sepenuhnya, dia masih akan menjadi presiden dewan,
Tetapi kegiatan sehari-hari akan dipimpin oleh CEO baru yang telah dia rekrut, seorang eksekutif berpengalaman dan terpercaya. Tetapi dia bersikeras mengumumkan sesuatu yang lain. Indah Wijaya akan menjadi wakil presiden dampak sosial dan inovasi. Dia akan memimpin tidak hanya yayasan, tetapi juga inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Dan ketika dia siap, dalam beberapa tahun dia akan mengambil posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Indah tidak ingin menjadi CEO, setidaknya belum, mungkin tidak akan, pernah. Tetapi dia ingin membuat perbedaan, dan dalam posisi baru ini, dia bisa melakukan hal itu. Di malam hari, mereka merayakan di rumah. Ibu Rina ada di sana. Sekarang menjadi kehadiran rutin dalam hidup mereka. Joko juga, yang telah menjadi teman dekat keluarga. Bapak Handoko mampir dengan cepat untuk mengucapkan selamat. Itu adalah perayaan kecil tetapi penuh cinta dan makna. Indah melihat sekeliling ruangan, melihat ayahnya tertawa pada lelucon Joko. Ibu Rina menyajikan kopi untuk semua orang seperti yang selalu dia lakukan dan merasakan rasa syukur. Hidupnya telah berubah total. Dari penjual bunga di jalanan menjadi pewaris kerajaan. Tetapi yang lebih penting daripada uang atau status, dia telah menemukan keluarga. Dia telah menemukan tujuan. Dia telah menemukan keadilan untuk ibunya. Sebelum tidur, Indah pergi ke kamar yang dulunya milik Kartika kecil. Bayu telah bertanya apakah dia ingin mengubah dekorasi, tetapi dia lebih suka mempertahankannya apa adanya. Itu adalah koneksi dengan siapa dia dulu. Gadis kecil yang telah kehilangan segalanya tetapi yang dalam beberapa hal selamat. Dia mengambil foto berbingkai di atas meja rias. Itu adalah Melati dan Kartika bersama. Ibu dan anak tersenyum ke kamera. Indah menelusuri garis wajah ibunya dengan jarinya. Kami berhasil, ibu, bisiknya. Kami mendapatkan keadilan. Dharma akan membayar apa yang dia lakukan. Dan saya menemukan ayah. Saya menemukan tempat saya. Yaitu membuat perbedaan. Saya harap Anda bangga. Dia meletakkan foto itu kembali dan melihat keluar jendela ke bintang-bintang. Di suatu tempat di atas sana, dia suka berpikir Melati sedang mengawasi. Dan dia tersenyum. Perjalanan itu panjang dan menyakitkan. Itu melibatkan 20 tahun perpisahan. Rasa sakit, ketidakadilan. Tetapi itu juga melibatkan harapan, tekad, dan cinta. Dan pada akhirnya cinta telah menang. Bayu muncul di pintu. Anda baik-baik saja? Indah berbalik dan tersenyum. Saya baik-baik saja, ayah. Saya akhirnya baik-baik saja. Mereka berpelukan, ayah dan anak dipersatukan kembali melawan semua rintangan. Di luar kota Jakarta melanjutkan ritme hiruk-pikuknya. Tetapi di dalam rumah mewah keluarga Wijaya, ada kedamaian, ada keluarga, ada masa depan. Dan saat Indah tertidur malam itu, untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, dia merasa utuh. Bukan karena dia punya kekayaan atau status, tetapi karena dia tahu siapa dia. Dia adalah Kartika Wijaya. Dia adalah putri Melati dan Bayu. Dia adalah penyintas. Dia adalah pejuang. Dia adalah seseorang yang akan membuat perbedaan di dunia. Dan itu adalah kisah yang layak diceritakan. Para pendengar yang budiman, kami berharap kisah Bayu dan Indah telah menyentuh hati Anda. Perjalanan kehilangan, reuni, dan keadilan yang mengingatkan kita bahwa kebenaran selalu menang. Dan bahwa cinta keluarga dapat mengatasi bahkan kesulitan terbesar. Jika kisah ini mengharukan Anda, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami untuk mengikuti lebih banyak narasi inspiratif seperti ini. Tinggalkan like jika kisah Yayasan Melati Wijaya dan perjuangan Indah untuk keadilan memotivasi Anda. Dan di kolom komentar, kami akan sangat senang mengetahui pendapat Anda. Apakah Anda percaya bahwa menemukan keluarga dapat menyembuhkan luka terdalam? Pernahkah Anda mengalami sesuatu yang serupa? Bagikan cerita Anda dengan kami. Setiap hari kami membawakan narasi yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan, kekuatan cinta, dan kekuatan tekad manusia. Untuk lebih banyak kisah yang akan mengharukan dan menginspirasi Anda, klik playlist khusus yang telah kami siapkan. Ada di samping ini. Jangan lewatkan konten kami berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, seperti Indah, kita semua memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan kita dan membangun masa depan yang lebih baik. Akhir kisah.